Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari sistem informasi. Salah satu penjelasan di sini saya akan menjelaskan di sini 3 materi, yaitu tentang penjelasan tentang UML, yang kedua penjelasan tentang API, kemudian yang ketiga adalah penjelasan dengan istilah peer to peer. Baiklah, langsung saja kita menjelaskan penjelasan yang pertama, yaitu UML. Apa sih UML itu? UML adalah suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, ataupun definisi UML bisa juga disebut sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian secara software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Bagaimana? Apa tujuan dan fungsi penggunaan UML? Salah satu tujuan dan fungsi penggunaan UML adalah dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa, dapat mempermudah. Kemudian salah satunya juga dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada di dalam permodelan. Kemudian apa sih jenis-jenis UML dan berapa contoh diagramnya? Kita di sini apa sih jenis-jenis UML? Salah satu jenis UML adalah use case diagram. Use case diagram. Use case diagram yaitu adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antar si pemakai sistem dan sistemnya. Itu yang pertama, salah satunya. Kemudian yang salah satu diagram UML juga adalah salah satunya kelas diagram. Salah satunya kelas diagram yaitu adalah salah satu jenis pada diagram UML, yang mana kelas diagram tersebut digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan pada sistem tersebut. Jadi diagram itu dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut. Itu adalah jenis-jenis diagram UML. Adapun penjelasan yang kedua adalah penjelasan API. Mungkin sebagian dari orang-orang banyak bertanya-tanya, apa sih kegunaan API itu? Apa yang menyebabkan API itu begitu populer dan banyak digunakan di kalangan masyarakat? Kemudian bagaimana cara kinerja API tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka mari kita bahas satu persatu. Untuk definisinya, API adalah singkatan dari Application Programming Interface dan memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi berbeda secara bersamaan. API juga terdiri dari berbagai elemen seperti function, protocols, dan tools lainnya yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi. Tujuan penggunaan API adalah untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah, sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Penerapan API akan sangat terasa jika fitur yang diinginkan sudah sangat kompleks. Tentu membutuhkan waktu untuk membuat yang serupa dengannya. Misalnya integrasi dengan payment gateway, terdapat berbagai jenis sistem API juga. Sekarang juga terdapat beberapa jenis sistem API yang dapat digunakan, termasuk sistem operasi, library, dan web. API
yang bekerja pada tingkat sistem operasi tersebut berbentuk aplikasi yang berbentuk aplikasi berkomunikasi dengan layar dasar dan satu sama lain mengikuti serangkaian protokol dan spesifikasi. Contohnya yang dapat menggambarkan spesifikasi tersebut adalah POSIX. Dengan menggunakan standar POSIX, aplikasi yang dikompil untuk bekerja pada sistem operasi tertentu juga dapat bekerja pada sistem lain yang memiliki kriteria yang sama. Software library juga memiliki peran penting dalam menciptakan compatibility antar sistem yang berbeda. Itu penjelasan dari API. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah apa sih istilah peer-to-peer itu? Pengertian dari peer-to-peer adalah sebuah jaringan, yaitu pengertian peer-to-peer merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Bahkan untuk membuat jaringan peer-to-peer dengan dua komputer, kita tidak perlu menggunakan hub atau switch, namun cukup menggunakan satu kabel, yaitu UTP yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah sharing. Pada sistem ini yang diutamakan adalah sharing resource dan service, seperti penggunaan program data printer secara bersama-sama. Misalnya pemakaian komputer bernama Rajo dapat memakai program yang dipasang di komputer Kacik, dan mereka berdua dapat mencetak ke printer yang sama pada saat yang bersamaan juga. Jaringan peer-to-peer pertama kali dipopulerkan oleh aplikasi berbagi berkas, kalau tidak salah, file sharing seperti Napster dan Kazaa pada konteks teknologi P2P, yang mana memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan mengunduh berkas di sana. Jaringan peer-to-peer juga sering disebut dengan workgroup, karena arti workgroup mempunyai konotasi yang kolaborasi tanpa adanya pusat. Itu kemudian untuk mengontrol peer-to-peer dapat dibangun hanya dengan sistem operasi yang terinstal di dalam komputer dan terhubungnya beberapa komputer secara fisik. Dalam jaringan ini tidak ada komputer yang berfungsi khusus. Semua komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Bagaimana sih sejarah jaringan peer-to-peer P2P? Ide mengenai konsep ini muncul kira-kira pada akhir dekade itu 1980-an, ketika jaringan komputer waktu itu mulai menjadi salah satu barang wajib dalam perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, departemen. Jaringan peer-to-peer mulai banyak digemari ketika Microsoft merilis sistem operasi Windows for Workgroups. Meski sebelumnya sistem operasi MS-DOS atau IBM PC-DOS dengan perangkat MS-NET juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari jaringan peer-to-peer? Adapun kelebihannya jaringan peer-to-peer sebagai berikut. Salah satunya implementasinya itu murah dan mudah. Kemudian salah satunya juga kelebihannya itu tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Kemudian salah satunya juga tidak membutuhkan administrator jaringan. Namun kekurangan dari jaringan peer-to-peer ini adalah salah satunya itu kekurangannya tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar. Tidak cocok karena administrasi menjadi
tidak terkontrol kalau menggunakan skala besar. Kemudian tingkat keamanannya rendah, dan juga apabila semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Mungkin inilah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah UML, yang kedua adalah penjelasan dari API, tentang API, kemudian yang ketiga penjelasan tentang jaringan peer-to-peer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.